Buat kamu yang mau ke Malaysia atau udah di Malaysia nih, mungkin kamu akan berpikir-pikir, kenapa ya di pinggiran jalan di semua sudut Malaysia itu banyak motornya. Lebih maju Indonesia atau Malaysia, Bang? Kalau di sebagian kota maju Malaysia, Oke. tapi kalau dibandingin Jakarta sama Kuala Lumpur, menang Kuala Lumpur pasti. Menang Kuala Lumpur. Ya, Jadi kalau Kuala Lumpur sama Jakarta, Kuala Lumpur. Bersih. Mungkin lebih bersih, Oke. lebih bersih daripada di Jogja. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan ajak pemirsa semua untuk membahas. Ini juga saya baru perasan ya, kalau tak dibuat video oleh tiktokers asal Indonesia nih, saya pun takkan sampai bila-bila perasan. Jadi ini mengenai sepeda motor, motosikal ya pemirsa. Jadi ada perbezaan antara minat rakyat Malaysia dan juga Indonesia. Ya kita tahu di Malaysia juga ada penghasil motorcycle ya atau sepeda motor jenama Modenas. Tapi ternyata orang-orang di Malaysia ini sangat meminati brand atau jenama Yamaha dibandingkan di Indonesia. Karena kalau kita tahu ya di Indonesia sana sangat minat ya jenama Honda. Jadi apa agaknya yang membuat para remaja-remaja di Malaysia ini sangat minat dengan brand Yamaha nih ya jenama Yamaha. So kita akan dengar aja ulasan dari tiktokers asal Indonesia ini. Cium. Buat kamu yang mau ke Malaysia atau udah di Malaysia nih, mungkin kamu akan berpikir-pikir, kenapa ya di pinggiran jalan di semua sudut Malaysia itu banyak motornya adalah motor Yamaha. Yamaha, bukan Honda. Karena emang di sini yang paling favorit anak-anak muda di Malaysia itu adalah Yamaha. Terutama yang pakai kopling kayak gini nih, dan selalu ada keranjangnya buat naruh-naruh barang. Yaitu yang paling favorit sekarang adalah Yamaha ini Y16 atau Y16. Terus juga ada di sana LC135 dan yang paling top di sini itu adalah RXZ. Kalau di Indonesia itu RX King. Beuh, mantap. Dan di sini tagline-nya sama ya, Yamaha semakin di depan. Beuh, mantap. Jadi itu alasannya kenapa kalau misalkan di Malaysia lihat banyak banget Yamaha. Karena emang yang paling favorit warga pemuda di Malaysia adalah Yamaha, terutama yang pakai kopling kayak gini. Wah, semoga bermanfaat. Let's go. Kalau yang ini sebelahnya NVX 155. Nah itu informasi untuk para turis-turis dari Indonesia yang ingin datang ke Malaysia. Jadi jangan sampai culture shock melihat suasana di Malaysia dengan keadaan yang banyak motorcycle ya sepeda motor brand Yamaha ya jenama Yamaha macam itu. Jadi kalau kita bandingkan ya ini bukan perbandingan buruk dan baik ya. Kalau kita bandingkan dengan di Indonesia, rakyat di Indonesia sana tuh sangat suka, sangat minat yang favoritnya mereka tuh memang jenama atau merek Honda. Betul tak? Sebab di Indonesia kebanyakan ya orang-orang menggunakan motor matic dibandingkan dengan di Malaysia orang-orangnya lebih suka menggunakan yang sepeda motor bebek lah kalau di Indonesia ya sebutnya ya atau masih yang manual begitu. Jadi kita kalau lihat kenapa sih agaknya di Malaysia ini mereka lebih suka Yamaha. Yang saya tahu ya dari husband saya ya, Yamaha ini lebih gesit, laju ya, cepat, kecepatannya laju, tapi memang sangat panas. Panasnya boleh dikomen lah ya, maksud saya paham-paham lah ya pemirsa ya, dibandingkan dengan Honda. Tetapi karena di Indonesia sana memang sangat ramai ya yang suka dengan Honda Beat ya, Honda macam-macam lagi ya, Matic begitu ya. Karena saya juga di Indonesia menggunakan Honda begitu. Kalau di Malaysia sudah agak jarang ya, agak jarang orang-orang yang menggunakan
motor matic seperti itu. Karena kalau motor matic itu kan kekuatannya di tangan ya, sedangkan kalau motor bebek kan kita memang ya seperti mobil manual dengan matic pasti lebih gesit yang namanya manual begitu ya. Jadi ya pemirsa, itu untuk informasi orang-orang Indonesia yang akan datang liburan ke Malaysia. Saya takkan nafikan makin ramai orang Indonesia yang teringin datang ke Malaysia untuk melihat secara langsung suasana di Malaysia. Jadi apa agaknya pendapat orang Indonesia yang belum pernah nih datang ke Malaysia, tapi ya jika ditanya apa sih pendapatnya tentang Malaysia, ada ini soal tanya jawab di jalan-jalan dengan anak muda yang telah dibuat satu video oleh ya tiktokers di Indonesia yang cukup famous mengenai Malaysia. Apa ya agaknya tanggapan anak-anak muda ini? Jom kita dengar. Tanya abang. Boleh? Abang pernah ke Malaysia nggak? Belum. Kakak pernah? Oh belum. Belum pernah ya? Belum. Belum pernah. Oke, siap. Pertanyaan gini. Menurut abang aja ya, Nah, lebih maju Indonesia atau Malaysia, bang? kalau di sebagian kota maju Malaysia, Oke. tapi kalau dibandingin Jakarta sama Kuala Lumpur, menang Kuala Lumpur pasti. Menang Kuala Lumpur. Ya, Jadi kalau Kuala Lumpur sama Jakarta, Kuala Lumpur. abang nggak pernah lo ke sana, tapi tahu. Lihat di sosial medianya, tapi kayaknya Kuala Lumpur. Iya, Iya. siap. Alasannya? Jakarta sering banjir. Oke, siap. Betul, betul, betul. Nah, itu salah satu contoh yang patut diikuti. Kita melihat sosial media itu secara yang positif agar minda kita juga selalu yang datang atau keluar secara positif juga. Dia tidak pernah loh, mereka sepasang kekasih ini tidak pernah datang ke Kuala Lumpur, ke Malaysia. Tapi di saat ditanya ya lebih maju Indonesia apa Malaysia. Nah, pemirsa dengar sendiri, bukan saya mengadi-ngadi ya. Mereka mengatakan bahwa Kuala Lumpur lebih maju, Malaysia lebih maju karena alasannya Jakarta sering banjir. Sebenarnya di Kuala Lumpur pun ada sebagian tempat yang banjir, tapi ya kalau datang hujan yang selebat-lebatnya begitu ya, tapi itu jarang sih ya pemirsa. Nah, kalau kita dengar dari mereka yang membuat perbandingan antara Kuala Lumpur dan Jakarta, mereka lebih teringin sepertinya ya datang ke Kuala Lumpur melihat suasana, dan kita pastikan selepas ini semakin ramai lagi para turis yang akan datang ke Malaysia sebab semakin menarik nih, semakin kuat magnet untuk menarik para pelancong yang akan memasuki negara Malaysia. Dan begitu juga Indonesia, sebab sekarang ini Indonesia sedang menata tempat-tempat yang menarik agar lebih lagi dikenal oleh negara-negara luar. Jangan hanya Bali ya kan, banyak lagi di Indonesia sana tempat-tempat yang menarik yang perlu ya ditransport masih agar lebih cantik. Dari Sabang sampai Merauke itu banyak ya tempat-tempat yang menarik. Jangan hanya di satu titik itu aja ya, ubahlah ya supaya agar sama rata begitu. Seperti di Malaysia begitu ya. Bukan hanya di Kuala Lumpur, kayak di Sarawak ya. Di Kuching juga cantik begitu, di Kedah. Jadi setiap tempat itu akan dipastikan menarik suasana untuk orang-orang lebih suka, lebih nyaman, lebih minat lagi untuk datang, bukan hanya sekali tetapi berkali-kali. Jadi ini ada YouTuber asal Indonesia, dengar cerita mereka baru saja menikah dan bulan madunya ke Malaysia. Wow, kaya. Bukan masalah kaya ya, low budget juga boleh sampai ke Malaysia ini karena dekat dan murah pemirsa. Ya, jadi apa ya pengalaman dan juga perjalanan sepasang pengantin baru ini sewaktu di Malaysia? Apakah ada ya culture shock yang dia alami selama di Malaysia? Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Jom!
Yang belum subscribe channel ini tolong di subscribe Keren ya. juga ini Malaysia mempertemukan 3 ras yang berbeda. Istrinya bule ya. Kami harap kalian semua baik dan sehat. Hari ini kami di tempat yang beda, bukan di Indonesia lagi. Jadi semoga kalian suka jalan-jalan karena kita di mana? Aswan. Kita di Malaysia. Welcome Kita to di Malaysia. Kuala Lumpur. Kami di Kuala Lumpur. Ya. Itu pertama kali Aswan keluar dari Indonesia, jadi bagaimana rasamu? Wah, saya culture shock. Walaupun ini negara tetangga ya, tapi ternyata di sini saya lihat ini ada apa? Ada 3 ras yang dipertemukan di sini. Ras dari Melayu, ada India dan sama Tionghoa. Di sini memang banyak. Mereka kerja seperti orang-orang lokal pada umumnya. Ada yang driver, waiters, pokoknya banyak lah di sini. Ya, kami sedikit kaget karena sampai sekarang sangat jarang kami lihat orang Ya. Malaysia. Tapi saya bertanya-tanya mungkin itu cuma karena daerahnya. Ya. Tapi di sini memang kota yang termasuk bersih menurutku. Bersih. Mungkin lebih bersih, lebih bersih daripada di Jogja. Tapi kalau saya lihat Ya. masih sedikit kotor maksudku karena kalau saya compare dengan negaraku ya. Ya. Nanti saya tunjukkan teman-teman banyak orang India di sini. Ya benar. Tapi kami memang tahu Kuala Lumpur terkenal karena banyak diversity di sini. Look nih. Seperti barat-barat. Ih, tidak. Bukan. Kalau saya bukan merasa begitu. Mungkin kami mau menyeberang jalan dulu dan Ya. Kami akan tunjukkan suasananya. Mari kita ikuti. Ini seperti masih pagi ya mereka ini ya. Keadaan masih pagi ya kan. Kelihatan masih sepi begitu. Tetapi tetap keadaan suasananya itu agak sibuk ya kan. Ini masih pagi nih saya rasa. Ini kalau siang hingga ke petang bukan main, pasti ini ramai sekali karena ini kan Jadi sana itu Kuala banyak Lumpur orang ya India kan? itu yang di sebelah sana juga. bukan cuma orang India, ada orang Pakistan, Bangladesh, Ya Sri Bangladesh. Lanka. Tapi untuk menurut saya mereka sangat mirip ya. Ya mereka mirip. Jadi seperti yang saya bilang tadi, saya tidak tahu kalau itu cuma daerah di mana kami sekarang. Tapi ya banyak orang bukan Malaysia, jadi saya merasa sedikit aneh. Itu bukan ekspektasiku. Jadi di mana orang Malaysia? Oh ini masih pagi makanya belum ramai. betul. Ini kalau sudah siang ini, woi banyak sekali. Betul. Itu ada daging. Nah, betul. Iya daging. Nah ini orang India semua ini mereka kerja. Masih pagi memang agak ini ya kan. Apalagi kalau time public holiday ya ataupun weekend, memang orang Malaysia masih belum bangun itu, masih di rumah. Ada yang balik kampung begitu. Jadi ya seperti inilah suasananya. Kita akan lihat foreigner. Keren juga ini Malaysia mempertemukan 3 ras yang berbeda. Toleransi tinggi. Ya. Hah? Toleransi tinggi. Ya. Lihat ya kan. Jadi kita akan melihat warga asing begitu ya, karena mereka ya pagi-pagi itu udah jalan-jalan menghabiskan waktu libur mereka begitu. Jadi ya kalau kita mau cari orang-orang tempatan, orang lokal begitu, mungkin kita harus pergi ke office. Ya kan? Apa ini di sini? JFE Cargo. Bersih kan? Ya normal lah kalau ada serpihan Di sana serpihan belok kiri kan? daunnya. Nanti. Agaknya jam berapa di orang ini udah berjalan-jalan? Saya
saya kalau liburan pun pasti bangunnya jam 10 pemirsa. Menjelaskan destinasi kami, tapi kami mau ke Petaling Market di sana. Ya, Petaling, Jalan Petaling. Ya, mau lihat bagaimana suasana di sana, mungkin cari makanan. Ya. Mungkin ini Petaling Street ini seperti Jalan Malioboro ya kalau di Jogja. Mungkin. Ya. Karena terkenal lah di sana. Oh, Oh, oke. seperti orang Indonesia. Yeah, just take. Horizontal? Yeah. Horizontal. Hi. Where are you from? From Bali, Oh, Indonesia. orang Indonesia. Kami orang Indonesia dari Sulawesi. Sulawesi mana? Ini Sulawesi. Dari Toraja. Oh, Manado. Saya ini dua daerah, Mamasa sama Toraja. Perbatasan ya? Iya. Itu 100% dia juga gitu. Oh, Manado sama Toraja tuh. ya blasteran. Pak Nenek itu yang aku bilang. Yang acara neneknya yang iya. pemakaman orang itu kan. Oke. Oke. No problem if there is the bus? Oh ya, wait. The focus is Jalan Petaling. Yeah, okay. Jadi ini seperti Jalan Malioboro kayaknya. Okay, ready? Oh, Bahasa Indonesia saja. jumpa orang Indonesia itu excited ya pemirsa ya kan. Serasa berjumpa dengan saudara serumah gitu. Wow. Kelihatannya ramai ya orang Indonesia yang kesini untuk liburan. Wah, okay, satu, dua, tunggu ada mobil. Oh, you can. Ya. sampai segan mau lewat orang itu. Thank you ya. Oh, lancar sekali bahasa Indonesianya. Oh, sudah ini. Iya, Oke. udah nikah. Bakal potensial anaknya. Ya, Berubah semoga. keturunan. Oke. Ya, Iya. ya, Iya. dadah. Makasih, Nak. Ya. Ternyata orang Indo, guys. Tapi mereka tidak mirip, jadi saya tidak. Ternyata orang Indonesia. Karena orang Indonesia ini kan ramai ya yang blasteran ya kan. Apa? Oh ya. Kau mau kita ke sana dulu? Ambil foto? Ya. Ayo. Oke, jarang motor di sini. Atau cuma tempat daerah sini? Mungkin motor tidak diperbolehkan Rata-rata masuk ke situ mobil. ya. Oh, masih awal lagi. Jadi kayak mau masuk ke dalam sini, Petaling Street. Nah, kita tunggunya dulu ambil foto ya. Asiknya bulan madu ke luar negeri. Pertama kali Masuk, langsung ke Malaysia. Ayo masuk nih. Ayo masuk nih. Ayo. Petaling Street. Saya pun jarang Ayo kita pergi sini. masuk. Buat begini. Sini kalau nggak beli jangan pegang-pegang ya kan. Orang cakap ya. Mobil bisa masuk. Kita masih terlalu pagi makanya baru mau buka semua. Ah, iya betul-betul. No, saya lihat tempatnya buka jam 8. Oh. Tapi itu mereka baru mau buka semua. Maksudnya belum terbuka semua yang di sini. Karena pasti kan kalau ini sudah terbuka semua. Jam 10 Ini mungkin mereka ya. masih ini. Iya benar. Siap-siap. Jadi kita jalan di sana. Iya. Iya, mungkin nanti kami datang lagi ke sini, tapi sore mungkin. Nah, ini kami datang sekitar jam 10 pagi. Sudah sepatutnya Makanya buka mereka masih siap-siap semua. 10 lebih. Siapkan barangnya. Saya suka kalau orang Toraja ngomong tuh pemirsa. Suka saya. Oke, Mi ambil foto. Ayo. Kalau ada sesuatu yang kamu temui, Ya. Pengen juga
jual jam. Udah mulai ini ya, ramai ya. Mana? Ada jus. Berapa itu? 6 ringgit. Pasti mereka hari Minggu nih akad itu. Jus mangga. Ya. Ini 5 ringgit. Berarti mungkin sekitar 15.000. Saya tidak tahu kalau di sini jus jeruk sama seperti ini. Pasti sama lah. Kan buahnya juga sama. Cuma manis dan tidak manis ataupun keaslian rasa dari jus itu mungkin ada yang tak sama, pekat atau hanya ditambah dengan gula ataupun vanila supaya dia rasanya naik begitu ya kan. Nah, jadi sama aja sih sebenarnya. Oh, ini ada pertunjukan sepertinya ya. Itu tidak ada di Indo itu. Ada juga bus seperti di UK. Kami mau pergi cari makanan, kamu mau? Kami sudah jalan kaki sampai akhir, Ya. jadi mau masuk lagi dan cari makanan. Saya rasa mereka waktu Chinese New Year ini ya. Ong Mali Ong. Oh, makcik itu steady. Jadilah. Oh, daging. This one? Yeah. Cheap like this one, crispy. It's just the tofu. Okay. Apa ini? Cuma 30 ringgit, 40, 68. Ini pasar Dia size-nya itu. dapat tempat makanan Cina dengan pemandangan bagus di Ya, ini market. Thank you. Kami sedikit bingung dengan menunya jadi Ya. kami cuma pesan roasted chicken. Ya. Itu ayam bakar, nasi ayam bakar. Oke, lagi mau makan. Oh. Kelihatan enak. Ya, kelihatan Saya enak. kaget. Berapa ini? 11 ringgit. Ya 11 ini 11 ringgit satu. Jadi kita sudah makan. Gimana makanannya? Kamu pikir enak? Ya, enak. Mantap. Terima kasih. Bye bye. Ini uang dari Malaysia. Uang Malaysia. Ini 10 ringgit. Sekitar 30 ribuan. Kurang lebih ya. Iya kan? Kan Ya. 1 ringgit 3 ribu Iya, iya. berapa begitu. Ya. Jadi totalnya tadi 25 ringgit, artinya sekitar 75 ribu. Ya, rupiah. Ya, memang di daerah sini sedikit mahal daripada Indonesia ya. Ya, lebih mahal saja juga. Wow, meriah. Itu yang kami dengar tiap malam ternyata. Saya pikir apa? Ngeri petasannya. Kami mau coba makanan baru. Saya tidak tahu apa ini. Kita coba saja guys. Sticky rice cake with peanuts. Sticky rice with peanuts. Kacang. For one box. Okay, one box. Diapain? Tuh orang lokal. Nacie. Nacie. Apa namanya? Bahasa Inggris? Maci popo? Apa? Maci? Maci. Maci? Ketuaan. Coba ini. Apa? Maci. Itu sticky rice dengan kacang. Oke. Tapi saya tahu itu makci itu sebutan orang yang lebih tua, Ya, yang sudah betul. berumur. Kita Pandai. panggil makci. Kalau Pak Aci, berarti yang laki-laki yang lebih berumur. Pandai ya Bang Oh, ini. itu perempuan cantik dari India. Halo. Dia senyum-senyum. Oh. Biasa senyum. Bagaimana rasanya? Ya, kacang. Kamu mau coba? Kamu suka? Oke, kasih rating.
Kasih rating. Kayak jelly. Ya, rasanya kacang banget. Kacang banget. Kacang banget. Kamu suka? Kamu suka? Lumayan. Lumayan? Kalau dari 0 sampai 10, saya beri 7. Oh, lumayan. Kalau kamu? 5. Wah, 5. mungkin dia tak terbiasa. Aku cuma tidak terbiasa. Oke, kami makan dulu ya. Ya. Setelah itu jalan kaki lagi. Tapi ya lumayan. Maksudnya bukan terlalu favorit kami nih, tapi ya lumayan lah kalau dimakan. Oke, untuk restoran tadi mereka makan seharga Rp75.000. Jadi kita lihat suasananya juga cukup mewah ya, dengan view seperti itu. Itu masih boleh dikatakan standar untuk para turis, sebab 2 pinggan tadi saya tengok juga porsinya lumayan banyak. Lepas itu ayamnya pun kita tengok fresh dan dibagi harga Rp25 untuk 2 porsi. Kalau menurut saya berbaloi ya, karena tempat juga ya kita tengok ada aircon begitu ya, ada AC, jadi ya lumayan lah daripada di pinggiran begitu kan panas. Tetapi walaupun di pinggiran pasti ada makanan yang lebih lezat begitu. Jadi adalah sebagian orang yang menanyakan kemana orang tempatan, kemana orang Melayu. Nah, kalau nak cari orang Melayu, pergilah ke Kajang, Bangi, ya Seremban, Negeri Sembilan, begitu. Mana lagi Kedah. Nah, di situ memang ramai orang lokal, orang Malaysia. Tetapi kalau di area Kuala Lumpur itu memang adalah kota tersibuk yang tidak pernah tidur, yang selalu ditempati oleh para foreigner yang bekerja di area Kuala Lumpur itu sebagai pembersih kebun, pembersih taman, pembersih jalan. Jadi ya karena berdekatan dengan DBKL, so orang akan ditempatkan di area Kuala Lumpur begitu. Dan keadaan yang saya lihat dari video abang ini, sepasang pengantin baru ini, menarik. Mereka kemungkinan datangnya pada waktu sambutan atau sempena Hari Raya Cina ya, Chinese New Year begitu. So memang kalau selalu ya sudah saya katakan, kalau saja perayaan di Malaysia ini rata-rata majority rakyatnya pasti balik kampung gitu. Tak kira lah sambutan perayaan Christmas ke ya hari raya, Chinese New Year, Deepawali begitu ya. Bahkan kalau ada cuti atau public holiday yang berdekat-dekatan dengan hari weekend, pada pulang kampung juga. Jadi jangan heran jika datang para turis dari Indonesia datang ke Kuala Lumpur lalu tidak melihat para orang lokal, padahal mereka datangnya pada waktu hari besar dan juga weekend di mana orang tempatan pada tidur. Jika melihat kedai-kedai yang buka begitu ya, nah mereka itu pekerja dan ownernya adalah orang tempatan. Lihat saja tadi yang jual kacang itu ya, orang tempatan itu. Jadi kalau kita datang ke negara orang jangan cari-cari mana ya. Ya kita nikmati aja suasananya. Tapi saya sangat respect dengan sepasang suami istri pengantin baru ini ya. Mereka memberikan hal-hal yang positif di dalam video mereka. Wah, menarik. Bahkan ada juga ternyata culture shock yang dia alami, di mana dia sangat salut, merasa keren Malaysia ini. Sebab apa? Sebab boleh mempersatukan 3 ras. Bukan senang ya, bukan senang nak mempersatukan 3 ras, 3 bangsa di dalam satu negara ya. Jadi seperti kita yang adik-beradik aja satu rumah, kadang ada nih selisih paham ya, susah untuk diatur. Tetapi Malaysia boleh ya, Malaysia boleh. Itulah keunikannya Malaysia.
Makanya ramai orang dari luar negara sekarang ini terkejar-kejar, teringin untuk menjejaki kaki ke Malaysia ini untuk merasakan suasana, fenomena, atmosfer dari Malaysia ini. Walaupun low budget masih boleh pergi ke luar negeri. Kemana? Ke Malaysia pastinya. Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye-bye.